Bismillah, izin Ustaz mau nanya. Kira-kira tuh ini nanyanya emang damis banget sih, kayak pengen gampangnya banget. Kira-kira Rasulullah tuh waktu memimpin umat itu ada polanya nggak sih Ustaz dalam mengajak orang supaya dapat hidayah gitu? Karena yang kita tahu kan seluruh para nabi itu mereka memang Allah tarbiyah dengan ngangon domba dulu karena mereka nggak punya akal dan itu sulit gitu. Kemudian mereka naik kelas, advance untuk menjadi pemimpin manusia gitu yang punya akal gitu. Kira-kira dari perjalanan tersebut apakah ada pola sebenarnya Rasulullah sebagai tokoh pemimpin yang sukses berhasil memimpin umat, memimpin manusia sampai Islam jaya gitu, itu apa ya Ustaz polanya? Karena kalau yang kita rasakan hari-hari ini kan untuk dapetin hidayah diri kita sendiri aja tuh susah banget ya, perjuangan banget mempertahankannya juga masih harus belajar terus dan kebangunnya Masya Allah. Sedangkan Rasulullah tuh dan para sahabat gitu kayak Allah mudahkan gitu, walaupun mungkin itu pasti ada sebuah keistimewaan, tapi Rasulullah dan para sahabat kan manusia juga gitu, bagaimana sih gitu. Ini mah nggak ada habis, Mbak. Ini kalau dibikin seminar 2 hari juga. Karena yang pertama adalah Rasulullah itu tidak menggunakan mekanisme kita yang mengkotak-kotakan beberapa unsur. Kayak contohnya, ini Rasulullah tuh nggak pernah bikin pengajian begini nih. Bisa kebayang nggak? Rasulullah nggak pernah bikin tablik akbar gitu, nggak pernah. Rasulullah itu memberi contoh dengan kepribadiannya yang hidup di tengah mereka. Itu Rasulullah tuh demikian. Terus yang kedua, Rasulullah itu punya standar yang sangat berbeda untuk setiap orang. Rasulullah itu, makanya kalimatnya berdakwalah dengan bahasa kaum. Itu tidak hanya ngomong bahasa Indonesia, Arab, enggak, tetapi bahasa yang dimahami setiap circle. Kalau zaman sekarang ada istilah Gen Z, Gen Alpha, Gen Millennial, ya dan seterusnya. Itu juga punya bahasa-bahasa yang pendekatannya itu sangat berbeda. Makanya jujur aja tingkat ngisi pengajian paling gampang itu ngisi pengajian ibu-ibu begini paling gampang nih. Karena semuanya tidak dipikir secara kritis tetapi dirasa. Jadi kalau misalkan pengajian ibu-ibu kan suka begini ustadznya, gimana Bu, betul atau betul gitu. Cocok ya Bu, cocok, itu banyak kali ibu. Kalau anak-anak nggak bisa begitu, Ustadz kenapa begini, kenapa nggak begini, kenapa kayak gini, nah, itu pendekatannya tuh harus dengan bahasa yang berbeda. Maka ketika Rasulullah didatangi seorang sahabat ditanya, ya Rasulullah amal apa yang paling baik, tiba-tiba Rasulullah jawab, bayar utang tepat waktu. Nanti ditanyain sama yang lain, ya Rasulullah amal apa yang paling baik, birrul walidain. Ditanyain sama yang lain, amal apa yang paling baik, jihad fisabilillah. Sahabat yang lihat ini yang lain nanya, Rasul di beberapa kesempatan jawabannya beda-beda. Ditanyain ke Rasul, Rasulullah jawab, aku menjawab sesuai dengan kadar dan kemampuan yang dia punya. Sehingga orang itu tidak pernah merasa kecil di samping Rasulullah, dan yang besar tidak pernah merasa bangga di samping Rasulullah, karena Rasulullah itu selalu in between, bisa membuat semuanya itu nyaman gitu. Ada Bilal bin Rabah pernah insecure sama Ibnu Abbas. Bilal bin Rabah itu bilang, ya Rasulullah, aku tidak pandai berzikir sepanjang Ibnu Abbas yang ilmunya banyak sekali. Terus apa yang kamu baca kalau kamu lagi berzikir? Itu yang kita baca kalau habis tarawih apa? Allahumma, lupa. Wa na'udzubika min sakhatika wan nar, terakhirnya depannya apa? Allahumma inna nas'aluka ridho kawan jangan wanaudu bikamin kawan. Cuma minta itu ya Rasulullah, cuma 2 kotak kalimat itu. Kata Rasulullah, apa yang kamu ucapkan sudah setara dengan apa yang Ibnu Abbas lantunkan dengan zikirnya yang panjang. Jadi selalu bikin happy orang gitu. Rasulullah itu selalu bisa meletakkan posisi di mana Rasulullah itu lagi sholat, ada ibu-ibu di belakang anaknya rewel, teriak suaranya gitu. Terus Rasulullah tiba-tiba langsung ruku, langsung sujud, kemudian menyelesaikan sholatnya dengan cepat. Sahabat nanya, Pak Rasulullah cepat banget. Iya, aku khawatir ibu yang di belakang tadi itu tidak bisa segera menenangkan anaknya gitu. Rasulullah itu sehumanis itu gitu. Jadi di aspek ini memang
memang sesuatu yang akan sangat sulit di copy paste ya, karena biasanya kita itu ketemu pemimpin kita, misalkan kita punya perusahaan, kita ketemu dia di meja rapat, kita punya guru ketemu dia di ruang kelas. Kalau Rasulullah, kita bertemunya tuh di kehidupan. Maka kalau di hadis itu kan sering ada kalimat ketika kami bersama Rasulullah, ketika kami sedang berjalan bersama Rasulullah. Jadi mereka itu hidup bersama Rasulullah. Nah itu yang sisi yang kalau boleh dibilang salah satu aspek aja yang saya nggak pernah ngeliat ada di kondisi yang sekarang gitu.